Oke, selamat datang di kelas virtual saya. Kita akan membahas tentang sistem operasi. Sistem operasi yang kita tahu adalah banyak penjadwalan di sistem operasi. Contohnya misalkan di task manager ya. Ini banyak banyak proses. Nah, gimana mengatur jadwalnya. Nah, dalam hal ini kita akan membahas konsepnya dulu. Di sini ada arrival time, waktu datang si proses, complete time, waktu dia selesai untuk semua proses. Cruise time adalah waktu untuk si proses itu dieksekusi, berapa lama waktunya. Turnaround time dan waiting time. Nanti di coding biar lebih mudah. Nah, beberapa penjadwalan algoritma di sistem operasi itu banyak ya. Ada ini FCSS, SJF, longest job first, dan round robin, dan seterusnya. Kita fokus ke round robin. Nah, round robin ini dia menggunakan waktu yang namanya quantum time. Jadi waktu itu setiap proses dikasih waktu, misalkan 1 menit. 1 menit harus selesai. Nanti proses kedua 1 menit lagi, proses ketiga 1 menit lagi. Kita gunakan FIFO ya untuk setiap proses tersebut. Oke. Contoh kode program sudah saya buat. Anda bisa akses di ini androviade.blogspot.com. Di sini ini code-nya bisa Anda copy. Beberapa saya modif. Kita gunakan Python. Oke, kita gunakan Python, dan kalau yang tidak mempunyai pakai Python, Anda bisa gunakan Google Colabs. Jadi ini Google telah menyediakan, jadi nggak perlu Python. Cuma saya menggunakan di komputer saya. Syaratnya harus punya Anaconda. Kemudian ini contoh programnya. Saya rasa nggak perlu saya jelaskan di sini. Anda pelajari, yang penting sukses kan ya. Dari yang tadi di blogspot tersebut. Kemudian misalkan dikasih contoh yang simple dulu, prosesnya 222. Kemudian kuantumnya adalah 2. Ketika dijalankan, hasilnya seperti ini. Kita akan coba analisa dengan cara manual. Ini kita buatkan. Ini kotak sudah saya buatkan. Ini kita kosongkan karena ini yang akan kita cari. Jadi kuantumnya 2. Jadi makanya setiap 2 harus masuk ke proses selanjutnya. Dan ini urutannya 1, 2, 3 arrival time. Yang pertama P1 masuk. Dia hanya butuh 2 burst time. Dia selesai. P2 masuk. Kemudian P3. Ini pertama yang simple dulu ya. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung turnaround time-nya? Turnaround time itu waktu penyelesaian ya. Jadi P1 ini dapatnya adalah ini 1, 2 ya. Berarti 2. Kemudian untuk P2 dapat sini 4 ya. Dan si P3 dapat 6. Nah, waiting time-nya adalah turnaround time dikurang burst time. Jadi 2 dikurang 2, jadi dia hanya menunggu 0 detik. Turnaround time dia press 2 dibutuhkan 2 detik, dan si press 3 membutuhkan 4 detik. Jadi hasilnya sama ya, 246. 024 juga. Nah ini. Nah, sekarang kita kasih case yang lain adalah burst time-nya 232. Ini kita kosongkan. 232 ya. Di sini tinggal saya ganti 232. Nah, kita dapat quantum time, maksudnya turnaround time-nya dan waiting time-nya. Nah, kita buat secara manual. P1 masuk
karena di urutan 1 ya, kecil. Kemudian kan karena ini 2, sekarang proses 2 masuk. Nah, sekarang masuk ke proses selanjutnya, cuman si P2 belum selesai ya. Aturannya harus proses selanjutnya, P3 masuk. Nah, masuk lagi, ada yang belum selesai, P2. Seperti itu. Jadi, turn on time-nya adalah 2, yang P2 ada 7 ya. Dengan P3 ada 6. Gitu. Ratingnya 2 dikurang 2 ke burst time 0, 7 kurang 3 4 dan 6 kurang 2 4. Itu. Benar nggak ya? Ah iya, 0,4 276. Oke. Nah, kasih lagi prosesnya adalah 435. Ini kita hapus ya. Ini juga kita hapus. Oke. 435 ini masuk P1. Kuantum kedua masuk P2. Kuantum ketiga masuk P3. Nah, si manajemen proses akan ngecek P1 sudah selesaikah? Oh, dia belum, dia butuh lagi. P1 di sini sudah selesai ya, P1. P2 dia butuh satu lagi. Kemudian P3 dia masih butuh, nah, P2 udah selesai, P1 selesai, sekarang sisanya P3. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadinya proses 3 membutuhkan waktu 12 ya. P1 butuh 7 dan P2 membutuhkan 9 ya. Waiting time-nya berarti 7 kurang 4, 3, 9 kurang 3, 6, dan 12 kurang 5. Nah, kita coba dulu deh, 435. Bener nggak ya? Oke, 8, 9, 12, 4, 6, 7. Oh, kayak ada yang salah? Oh ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, salah ngitung saya ini. Berarti sini 8 dikurang 4, 4 ya. Ini 12 dikurang 5, 7. Oke, jelas ya. Kasih contoh lagi adalah kalau misalkan prosesnya seperti ini, 846. Oke. Proses 1 masuk. Kemudian proses 1 masuk. Proses 2 masuk. Proses 3 masuk. Karena lebih dari 2 ya. Masuk lagi ke antrian yang selanjutnya P1 dari awal. P1 masih kurang ya. P1 butuh 8 ya, baru 4. P2 butuh lagi. P2 selesai karena butuh 4. Sekarang P3 1, 2, 3, 4 butuh 2 lagi ya. P1 masih butuh lagi nggak? P1 1, 2, 3, 4 masih. P3 masih butuh lagi nggak? 1, 2, 3, 4 5, 6 ya di sini ya. P3 selesai. P1 1, 2, 3, 4, 5, 6 kurang satu lagi. Oke. Sehingga waktu ini kan 8 ya, 16, 17, 18. P1 membutuhkan 18 ya. 18. P2 membutuhkan, mana P2? Ini 8, 10. P3 membutuhkan 16.
Sehingga weightingnya 18 dikurang 8, 10, 10 dikurang 4, 6, 16 dikurang 6, 10. 846 ya, kita coba. Kita jalankan. Ya, 10, 6, 10, 18, 10, 16. Oke. Itu terima kasih. Nextnya algoritma yang lain.